mungkin. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan untuk mulai mengobrol dengan kami dari tim Elmikrop TV. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Al-Asror. Kemudian nanti kita akan berbincang terkait apa yang ada di dalamnya, entah itu pengajarannya, keunikan-keunikannya, bahkan sampai ke cerita lucunya barangkali apa mungkin kersa untuk menceritakannya, gitu kan. Dan hal-hal yang kiranya itu memiliki pesan yang luhur, entah berkait dengan misalkan awal mula pondok pesantren ini dan nilai-nilai yang khas dari pondok pesantren ini. Dan nanti bahkan di bagian akhir kita akan berbincang terkait dengan hal-hal yang sedang in atau sedang marak pada akhir-akhir ini, itu tentang COVID yang berkaitan dengan pembelajaran di pondok pesantren ini. Baik, Abah Tamamuddin Khalid, monggo supados Abah memperkenalkan pondok pesantren ini terkait dengan latar belakangnya, nilai-nilai yang ibaratnya itu khas dari pondok pesantren ini, cita-citanya, bahkan bisa disebut visi misinya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Mamlukin Khalid, Khotim Pondok Pesantren Al-Asror, Pakuwon Gunung Pati, Semarang. Selamat datang pula media Mikrop yang hari ini dan malam hari ini bisa bermuajahat dalam muka dengan pondok pesantren Al-Asror. Semoga tatap muka pada malam hari ini memberikan satu kemanfaatan untuk kita semuanya di dalam langkah syiar Islam iklan kalimatillah. Al-Asror sebuah satu kelembagaan sosial keagamaan, yakni pondok pesantren yang di dalamnya juga ada beberapa sekolah formal, yakni mulai dari Rodotul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran atau MITQ, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dari semua yang ada itu tidak ada lain yang dihadapkan hanya ingin berbagi, bersumbangsi kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa, agar generasi-generasi muda ini menjadi satu generasi yang tangguh di dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, di mana generasi ini tentu diberikan satu bekal untuk kehidupan di dunia dan ke depan untuk kehidupan akhirat. Inilah yang penting bagi kaum muda yang hari ini, yang kalau dalam proses pembelajaran dan kehidupan ini tidak diimbangi dua hal ini, itu akan menjadikan sebuah satu ketimpangan dalam menuju satu kehidupan ini. Pondok pesantren tentu mengidamkan santri-santrinya menjadi satu santri yang ilmunya bermanfaat, menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi idaman semua wali santri. Al-Asror adalah sebuah satu nama seorang tokoh, dan kemudian tafaulan itu yang keciptaan apike. Dia kadang-kadang kan kita punya seseorang tokoh, kemudian nama tokoh dibuat nama anak. Ini karena idola, senang, kesolihannya, keilmuannya, kealimannya, kemudian mereka dinamai anaknya. Ini namanya tafaulan. Kalau makna Al-Asror tentu bermakna rahasia, itu bermakna rahasia.
Nah, semoga rahasiakan bukan berarti dirahasiakan enggak, tapi di sana adalah ada beberapa rahasia. Kerahasiaannya adalah agar sekali mendayung mendapatkan dua yang diharapkan, ilmu duniawiyah dan ilmu ukhrawiyah. Baik, apa terkait dengan hal-hal yang ada di dalam pondok ini, sebenarnya ada semacam metode atau kurikulum khusus tidak yang khas dari pondok pesantren ini, Pak? Ya, tentu karena ini bukanlah salaf, bukan pula modern, tapi perpaduan antara salaf dan modern. Terus terang karena kami adalah mutakharijin dari Lirboyo, kami juga mengidolakan pondok pesantren Lirboyo. Ya, kami pembelajaran pondok salafnya mengikuti ala Lirboyo. Nah, kemudian umumnya yang tadi sudah saya sampaikan di beberapa kelembagaan yang ada itu tentu mengikuti pemerintah yang hari ini memang diatur di formal itu yang diatur oleh pemerintah, saya dari kurikulum dan lain sebagainya. Tapi di sana ini pondok punya kurikulum tersendiri yang namanya madrasah diniyah. Jadi madrasah diniyah sekolah pondok cara dorong biaya itu diarani sekolah pondok, dan ini kelaturnya itu adalah ngiblat dengan pondok pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur. Nah, kalau misalkan literaturnya itu mengacu ya mungkin ya, kepada pondok pesantren Lirboyo, itu hal-hal apa saja sih Pak yang sebenarnya dalam tanda kutip itu diimpor ya dari Lirboyo, dan mengapa sih Pak kira-kira pondok Al-Asror ini masih memegang itu? Latar belakang tentu begini, kita melihat hasil, kita mengakui para mutakharijin, para alumni Lirboyo banyak yang sudah berhasil untuk mereka berperan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka berperan di masyarakat, mereka para banyak yang berjuang untuk agama, dan di sana pembekalan itulah yang menjadi dasar, sehingga kami juga mengidolakan bagaimana alumni Al-Asror ini ke depan juga mampu untuk bisa berkiprah kepada masyarakat dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Dan inilah memang idola Allah juga, adalah salah satu makhluk yang diidolakan oleh Allah adalah orang-orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, inilah yang tentu di hari ini sudah mulai susut. Orang yang punya semangat amar ma'ruf adalah orang yang punya kepedulian. Wong sing punya kepedulian ini mesti mereka punya kepingin ingin merubah yang jelek menjadi yang baik disempurnakan menjadi yang maksimal ataupun sempurna. Nah, kemudian kenapa diimpor dari Lirboyo? Karena kita mengikuti, karena memang saya memang mutakharijin dan alumni punya kewajiban pula mengidolakan dari alma maternya, yakni Lirboyo, dan di sana memang sudah tertata pokok-pokok dalam dasar untuk memahami kitab kuning. Mereka diawali dari ilmu nahwunya, ilmu sholahnya, kemudian ilmu fikihnya, juga sampai di ilmu tasawufnya. Nah, disinilah para kiai di sana sudah meyakini dasar-dasar itu akan menjadi bekal di saat dibawa ke masyarakat di dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi. Baik, tadi kan disebutkan bahwa salah satu hal yang penting bagi pemuda saat ini adalah kepedulian ya Pak. Nah, di dalam proses mondok di Al-Asror ini, adakah metode-metode khusus untuk melatih para santri untuk peduli Pak? Entah itu dalam pengajaran kitab, entah itu dalam kehidupan sehari-hari atau peraturan dan lain sebagainya Pak, dan atau kebijakan dari pondok sendiri. Tentu dimanapun pondok pesantren ini yang diajarkan adalah punya kepedulian. Kepedulian diawali adalah kebersamaan gitu. Nah, dari kebersamaan berawal dari kita bersama punya nawaitu yang sama,
kan? Dari berbagai daerah yang berbeda, dari gaya bahasa yang berbeda, tapi dalam satu tempat ini kemudian saling memahami. Nah, ini juga punya kepedulian sama-sama, pernyataan yang sama bahwa jauh-jauh datang dalam satu tempat ini bukan untuk apa-apa kecuali hanya tolabul ilmi. Nah, disinilah saling yang kerasan, ya dikerasan di paringi pengertian biar mereka kerasan, kemudian dalam kebersamaan kamar, kemudian kebersihan kamar, kebersihan pondok, ini adalah awal-awal mencoba untuk membangun sebuah kepedulian walaupun sekupnya masih sekup yang di lingkungannya. Karena di hari ini, hampir di hari ini masyarakat sudah mulai susut. Wis meh ora ono wong kerja bakti God mandek niku ya dibiarkan saja karena sudah tidak ada kepedulian. Kemudian padahal kita jelas tahu hadisnya jelas bahwa kita mau peduli ketika memang ada sesuatu di tengah jalan dan kita singkirkan, itu pun sudah sedekah. Tapi hal itu hari ini di generasi muda ini sudah tidak mempedulikan hal-hal yang kayak gitu. Mereka cuek saja, yang penting kami aman. Yang lain silakan itu karena. Nah, ini naudzubillah. Kalau ini kemudian generasi terus begini, maka kita akan menjadi satu kehidupan yang nafsi-nafsi. Kalau sudah nafsi-nafsi, ini berarti kebersamaannya sudah tidak ada, kepedulian pun juga sudah tidak ada. Nah, ini coba pondok pesantren, dimanapun pondok pesantren, tentu mereka menganggap bahwa yang datang itu adalah saudara, yang datang itu adalah teman, yang datang itu adalah punya niatan yang sama. Sehingga alhamdulillah di pondok pesantren tentu di sana akrab. Nah, tidak ada satu hal yang bersinggungan, terjadi kekerasan di antara teman. Ini ya karena memang sudah menganggap itu adalah saudaranya sendiri. Baik, di Al-Asror ini kan ada lembaga sekolah formal, ada pondok pesantren, kemudian ada HI yang tidak salah lagi. Nah, dari ketiganya ini atau mungkin ada yang kamu belum tahu itu ya Pak ya. Nah, bagaimana sih cara menggunakan lembaga-lembaga ini untuk saling sinergi, untuk membentuk santri dan mengelolanya, bagaimana membuat semua ini tetap harmonis dan membuahkan hasil yang optimal. Pikiran saya sederhana, bahwa yang pertama memang kelembagaan yang di Al-Asror ini semua memang masih berkaitan keluarga. Nah, menjalin sebuah bersatu ini adalah modal untuk menuju kebesaran. Bagaimana biar bersatu? Biar ini bersatu, kompak. Ya tentu niatan bahwa kita sama-sama ingin menaikkan nama baik orang tua, pendiri, para leluhur. Inilah yang menjadi dasar. Bukan kemampuan kita, tapi adalah merkurinya itu adalah para orang tua, para pendiri. Kalau semua ingin membahagiakan orang-orang dahulu, tentu hilang egoismenya. Kalau perpecahan itu gimana? Ya karena perpecahan itu mereka hanya menggunakan egoisme masing-masing. Wong aku pinter, kowe ra iso, nggo nama apik, nggo aku Allah. Ini yang menjadikan sebuah satu mudah perpecahan di dalam sebuah kelembagaan. Nah, ini bahwa kita sama-sama mikul dhuwur mendem jero. Kalau sopo, ya mikul dhuwur mendem jero, ya karo para pendiri, karo para guru. Insyaallah kalau cara-cara itu masih dipegang, tentu kita akan tetap bisa bersatu. Maka di sini adalah sekalipun di asrama A, di asrama B, di asrama C, madrasah diniyahnya tetap di satu tempat, yakni di Al-Asror. Kalau selama ini dalam mensinergikan lembaga-lembaga ini pernah atau tidak menjumpai permasalahan yang kompleks, kemudian kira-kira solusinya yang sudah pernah dilakukan itu bagaimana Pak? Tadi karena dasarnya adalah juga mikul dhuwur mendem jero, tentu yang utama adalah musyawarah. Ketika ada sesuatu hal, di satu hal
maka ini mesti ada tombol utamanya di lembaga ini. Nah, tombol utamanya itu kalau pondok pesantren itu adalah madrasah diniyah. Nah, karena madrasah diniyah adalah pokok. Dia berada di komplek hati, wajib diniyah. Di Al-Asrar wajib diniyah. Di Al-Maskur wajib diniyah. Mubarakatul Quran wajib di diniyah. Nah, liburan itu yang ngatur adalah bukan pondok masing-masing, tapi madrasah diniyah di mana mereka bertempat untuk tafakuh bidin itu. Nah, disitulah kemudian para pimpinan pondok pengasuh ini kumpul. Nah, ini kumpul dalam rangka menyatukan visi misi di madrasah diniyah, sehingga kapan dimulainya, kapan liburannya, ini adalah diwadahi di madrasah diniyah. Jadi bukan komplek ataupun pondok-pondok itu bukan kerajaan-kerajaan kecil, enggak. Tapi masih ada satu wadah yang untuk bisa menampung semua santri yang ada di situ, namanya madrasah diniyah. Berarti dari semua lembaga-lembaga tadi terkoneksi oleh madrasah diniyah. Oh ya Pak, mungkin kami itu baru tahu di sini terkait dengan sekolah formal, haki dan pondok pesantren. Nah, yang terkoneksi dengan Madin tadi apa saja ya Pak? Boleh dijelaskan Pak? Lembaga-lembaga yang cabang-cabangnya dalam tanda kutip. Enggak, jadi madrasah diniyah itu cara wong Jawa ning biyen itu di sekolah pondok itu. Karena belum bisa masuk di sekolah formal, karena formal itu memang banyak yang mata pelajarannya banyak kan, kita masih mengisikan yang namanya sekolah madrasah diniyah dimulai jam 8:30 sampai jam 10 malam, dan itu wajib, baik itu yang tahfidzul Quran maupun yang tidak tahfidzul Quran, semua di Al-Asrar wajib mengikuti madrasah diniyah. Dan alhamdulillah di hari ini di madrasah diniyah bisa mengakomodir semua mutakharijin yang ada di lingkungan pondok pesantren, entah itu mutakharijin dari manapun pondok pesantrennya. Ada dari Lirboyo, ada dari Malang, ada yang dari Pelosok, ada dari beberapa yang dari pondok-pondok. Ketika mereka mau ikut Nasrul Ilmi, disinilah tempatnya untuk ikut bersama-sama untuk Nasrul Ilmi dari pondok masing-masing. Jadi ustadznya bukan hanya dari senior pondok, enggak, tapi banyak juga dari yang alumni yang ada di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang mau mengamalkan ilmunya dari pondoknya masing-masing. Oh iya Pak, beberapa hari yang lalu kan kami sempat berdiskusi. Tiap-tiap pondok pesantren hari ini dan mungkin ke depan ya, itu sepertinya membutuhkan semacam ciri khas. Misalkan sekarang ada pondok pesantren ataupun sekolah alam, itu ciri khasnya adalah dekat dengan pertanian. Misalkan. Ada lagi yang misalkan dekat dengan orang-orang yang peduli dengan difabel dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau untuk pondok Al-Asrar sendiri itu ciri khasnya itu bagaimana? Terus menurut Abah sendiri itu ke depan itu pondok pesantren itu sebenarnya butuh apa itu Pak? Jadi kalau pondok pesantren ciri khasnya apa? Membuat sebuah satu ciri khas di sini memang murni tafakuh fiddin saja. Bagaimana kita mengidolakan mereka mau keluar sekolahnya itu mau dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dan mengidolakan orang yang peduli dengan sesama. Mau bagaimana mereka walaupun keilmuannya berapa, tapi mereka punya sebuah semangat ingin punya manfaat kepada sesama. Jadi hari ini saya mengidolakan begitu. Karena memang realita hari ini orang yang berjuang ansih ini sudah mulai terkikis. Kalau orang berjuang mencapai jabatan ini sudah berlomba-lomba. Sekarang bayangkan banyak di masyarakat madrasah diniyah sudah mulai terkikis. TPG mulai terkikis.
ngaji-ngaji di musola sudah mulai hilang, ngaji di tokoh masyarakat juga sudah mulai sampai ini sudah mulai. Ini tentu dipikirkan oleh kita hari ini biar besok teman-teman yang anak-anak cucu-cucu kita itu, cucu-cucu kita itu masih bisa menikmati, bisa memanfaatkan waktu-waktu luang untuk tafakuh fiddin ini, khususnya di Al-Quran, ya, khususnya di beberapa bacaan-bacaan yang lain. Baik, terkait dengan pondok pesantren itu kan, kalau hari ini kita lihat tadi seperti sudah disebutkan oleh Abah bahwa mulai banyak berkurang, menyusul minatnya itu semakin sedikit lah. Nah, kira-kira sebenarnya mengapa sih Pak? Alasan utamanya itu mengapa sih orang, terutama anak muda itu harus mondok? Nah, kenapa sih anak muda itu harus mondok? Sebenarnya sih mondok tidaklah harus, asalkan orang tua ini bisa mendidik anaknya yang sebenarnya. Jadi mondok itu hanya sebuah satu fasilitas. Memang mereka merasa orang tua tidak mampu untuk mendidiknya, dan kemudian mereka percaya pondok pesantren adalah satu tempat untuk masuk dalam satu proses kehidupan ini. Apa jangan dianggap mudah hidup ini. Hidup ini sulit sebenarnya. Bahwa kita juga banyak tantangan, banyak hal yang kadang tidak terpikirkan tapi harus terselesaikan. Banyak pula yang tidak angan-angan, tapi kadang-kadang juga kita berada di depan mata kita itu. Oleh karena itu, apakah kemudian mondok atau tidak, ini sebenarnya orang kembali kepada orang tua. Kalau orang tua bisa memerankan perannya yang sebenarnya, maka luar biasa. Ini luar biasa. Nah, adanya pondok adalah bentuk solusi. Ada bentuk solusi meringankan tugas orang tua dalam mendidikan anak. Lah kenapa harus mondok? Ya memang kita juga butuh keilmuan di dalam rangka kehidupan ini. Nah, satu, bahwa kita hidup tentu kita harus beribadah. Satu contoh. Ini yang utama di pondok, tentu yang utamanya adalah pengabdian diri kepada Allah. Nah, bukan mondok adalah membuat menciptakan kreativitas, enggak. Itu kreativitas ataupun skill itu adalah nomor sekian. Tapi yang utama mereka yang dandani sing ditoto niku siji akhlaknya, yang kedua tatanan ibadahnya. Sehingga lebih kepada tatanan-tatanan itu menurut kami di pondok pesantren yang utama akidahnya. Nah, hari ini kenapa kemudian hari ini kalau di pondok? Ya karena memang kita harus yakin kepada Allah. Ya dari mana kalau kemudian kalau dia dari pendidikan agama ini enggak akan mungkin. Nah, di hari ini makanya banyak orang bingung karena memang sudah banyak terkikis tentang keyakinan. Suasana yang kayak gini ini juga sama. Karena Covid yang kayak gini, bolehlah ikhtiar, bolehlah kita usaha, tapi jangan mengikis keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang utama. Jadi hari ini kita yakin orang itu banyak bingung tentang masalah posisi, tentang masalah rezeki, tentang masalah yang lain. Kenapa kita tidak percaya bahwa min kulli dabatin illa 'ala Allah rizquha? Kan begitu. Tentang masalah rezeki tentu sudah dijatah kalau Gusti Allah, sudah ditanggung kalau Gusti Allah. Nah, ini yang menjadi dasar-dasar kehidupan ini agar kita tetap bagaimana hirup pikuk, kemudian sebuah satu kemajuan yang kayak gini tidak menghilangkan sebuah keyakinan kita kepada Allah, sehingga tetap masih ingat tentang masalah halal, masih mengingat masalah haram, ini masalah tidak diperkenankan, haram, ini tidak bermaksiat, ini ibadah, ini yang penting itu kayak begitu. Baik, kami lanjutkan Pak. Tadi itu sebenarnya sudah ada timbul pertanyaan ini Pak. Ya. Kan ada di pondok itu ibaratnya kuat dalam mendidik akhlak. Pertanyaannya adalah mungkinkah Pak dengan kalau Pak melihat fenomena sekolah-sekolah formal SD, SMP, SMA yang umum katakanlah di luar sana itu apakah ibaratnya dalam tanda kutip bisakah ini untuk menginternalisasikan akhlak seperti halnya di pondok?
Kami kok tidak bisa menjamin. Karena kalau di sekolah formal sebenarnya susahnya itu adalah tidak ada yang menjadi uswah. Kita jujur. Kalau kemudian kita jujur, kalau dalam konteks agama, guru itu adalah sebuah satu sosok yang selalu diikuti, digugulan, ditiru. Itu guru. Nah, kalau dalam sekolah itu akan beda dengan pondok pesantren. Mesti kan mengidolakan pada pak yainya. Nah, jadi gaya pak yainya itu mesti diikuti oleh para santrinya. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi representatif bahwa ini berat jadi kiai. Jadi kiai itu berarti menjadi satu spion, kaca benggolo. Terus diikuti, oh kiai ini sarungan ngono. Ngajiran ngono. Iya, ini kadang-kadang enggak menjadi gaya, kita ditiru. Makanya kemudian apakah bisa? Ya Allah alam. Tapi yang jelas pondok itu semuanya berpegang, baik kiainya maupun santrinya tentu berpegang dengan pegangan taklimul muta'alim. Ini yang menjadi tidak ada satu perbedaan, sama pada hukumnya. Kiainya juga harus baik, muridnya pun juga harus berusaha menjadi baik. Nah, bagaimana ketika berada di sekolah formal yang di sana kemudian itu tidak jelas mana uswahnya. Dia guru nih, jebul guru ini rasa bayar. Mana mungkin akan menjadi panutan? Iya, mereka mengajar sebuah satu keilmuan. Apakah kemudian mereka akan bisa menjadi mengidolakan sampai pada tatanan akhlaknya? Kan ya tidak. Beda di pondok, Kang jamaah, Kang ngaji, Kang mujahadah, Kang poso, kan? Ini kan ini bentuk satu dilutulan, digugulan, ditiru. Mungkin selain ada tokoh idola gitu ya Pak, mungkin kehidupan di pondok itu kan terpantau. Ya. Masih terpantau gitu. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, kira-kira pandangan Abah terhadap hal tersebut bagaimana? Sebenarnya tidak membatasi kebebasan anak-anak, itu tidak membatasi. Tapi karena kita punya tanggung jawab dan punya visi misi itu, tentu mesti ada apa. Ini jangan dianggap wah ini pondok adalah dikekang. Enggak ada pengekangan sebenarnya. Cuma nawetunya sampai datang di pondok itu untuk apa? Kan nawetunya tidak ingin menghabiskan uangnya ayah dan ibu. Di pondok kan ingin tafakur, ngilangi kebodohannya. Ingin berusaha akhlaknya yang baik. Kalau ini tidak dipantau, ya tentu ini tidak akan berhasil dalam capaian dan tujuannya itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya luar biasa. Kalau melihat anak-anak digitukan itu orang tua matur suwun. Karena selalu dipantau tiap saatnya, ibadahnya dipantau, gerak-geriknya dipantau, perkataannya dipantau, semua dipantau. Walaupun tidak langsung oleh para kiai, adalah oleh para pengurus. Pengurus masih kemudian sampai di ketua kamar ataupun wali kamar. Nah, ini kan luar biasa. Berapa terkurangi beban orang tua kalau anaknya di pondok pesantren. Kegiatannya hanyalah sesuatu kegiatan yang baik dan baik. Baik, kami lanjutkan Abah. Selama perjalanan pondok Al-Asror kan pasti Abah dan para pengurus kan pernah mengalami dan memantau para santri yang bermasalah. Iya. Gitu kan. Nah, menurut pengalaman Abah sebenarnya permasalahan santri di pondok pesantren yang paling mendasar itu apa Pak, dan bagaimana pondok Al-Asror ini mengatasi hal tersebut? Oh, jadi yang kita semua sudah siap bahwa pondok itu seperti bengkel. Jadi pondok itu seperti bengkel, jadi tidak ada keluh. Kalau bengkel kalau dandani kok ngeluh itu namanya bukan bengkel profesional. Ya bengkel itu ya siap. Jadi ada enggak ada masalah apapun. Semua yang penting itu adalah punya niatan. Makanya punya niatan yang sama. Jadi yang hari ini tentu yang diperbaiki adalah kadang-kadang justru pemahaman orang tua.
orang tua yang hari ini justru sok-sok niku menggah kula niku belum tahu persis. Nah, jadi kalau anaknya sudah di rumah, sudah sulit untuk diatur, baru dibawa ke pondok pesantren. Sampai di pondok pesantren, orang tua tidak menjelaskan bapaknya kebiasaan A, kebiasaan B, diagnosanya itu loh. Nek bener toh, kan kita walaupun dokter itu mesti akan melaksanakan itu sesuai dengan keluhannya oleh pasien kan. Bengkel, hebatnya bengkel, ini juga sama. Ada apa mas? Ditirukan apa? Oh kurang cepat, berebet dan lain sebagainya. Nah, yang kurang di hari ini adalah kadang-kadang orang tua ini kadang-kadang tidak mau menyampaikan, yai, silaturahim, sowan, minggu badhe maslahaken putra. Mboten namung yai, niki tasih cubluk, tasih goblok tapi sok beling. Belinge sok ngeten-ngeten. Muga-muga dumugi mriki mangke saged pun dandosi dening kiai. Itu lebih fair istilahnya, ya. Nah, kalau tidak begitu, ketika mereka punya satu kesalahan karena pondok ada aturan dan ketika mungkin pengurus harus menindak, yang tidak fair adalah orang tua tidak terima. Nah, ini yang kadang-kadang di hari ini sudah mulai banyak. Naudzubillah sudah mulai ada beberapa ini. Kadang-kadang jangan sampai kita menjadi orang tua ketika anaknya di pondok kemudian dididik oleh para pengurus, oleh para kiai kemudian tidak terima sampai harus dilaporkan di meja pengadilan. Ini perlu dicatat. Kalau siap mondok ke anak, ya pasrah total kalau Pak Yai. Nggak akan mungkin kalau Pak Yai itu harus menganiaya, Pak Yai orang mungkin kok nggawe Allah, mesti bertujuan baik. Ini semua juga sama di beberapa sekolah juga begitu. Apa kan bisa lihat di beberapa media ada geger orang naik kelas kasus di res dan dia di kasus. Nah ini sudah mulai. Nah ini rata-rata biasa. Yang hari tantangannya para pengasuh adalah banyak wali santri yang dulunya belum pernah mondok tapi menginginkan anaknya di pondok dan orang tua belum tahu ada dia pondok pesantren. Di pondok pesantren itu ada yang namanya takzir, ada namanya tindakan ketika melanggar mesti ada takziran. Artinya takziran itu adalah biar tidak melakukan kembali. Cara basa niku ngapokke, ngin rodok kapok, dikapokke. Sing dikapokke sapane? Sing dikapokke nggih nafsune niku. Itu yang jadi tantangan kita sekali lagi. Tantangannya itu adalah bahwa banyak hari ini wali santri yang belum pernah mondok dan kadang-kadang tidak terima ketika anaknya dididik sesuai dengan ala pondok yang dipercayai oleh wali santri itu. Baik, ada yang menarik ya. Jadi kan ada mengibaratkan pondok pesantren ini seperti bengkel. Oh ya. Nah, apakah kalau bengkel itu kan berarti kan harus rusak dulu, Pak? Enggak. Nah, itu bagaimana atau maintenance gitu? Ya minim. Itu kira-kira apakah masuk pondok itu harus nakal dulu atau harus bermasalah dulu? Bagaimana sih cara pandang? Terutama untuk orang-orang awam. Oh, dalam begini, pondok itu saya katakan istilah bengkel itu bukan berarti jelek, enggak. Wong mondok kudu duwe rasa bodho. Wong mondok kuwi pertama duwe rasa bodho. Lho nek wong mondok kok duwe rasa pinter, ya niku bisa-bisa malah ora bener. Siapa mesti wong mondok tidak seperti masuk di UNES. Harus pandai, bijinya harus berginda. Kalau di pondok itu nggak pernah ditanya, mesti wong mondok kok arep mondok, ya mesti arep ndadekake pintar. Ngono. Mesti ngerasa bodho. Itu pertama, modalnya begitu. Jadi kemudian kok bengkel, katakan bengkel, yang bengkel yang bodho biar hilang bodhone, sing gurung akhlake elek dadi apik akhlake, ngono. Sing ibadahe kurang bener ya dibenerke, ya bermacam-macam. Jadi
jangan diartikan bengkel ini orang masuk di pondok kemudian jelek akhlaknya, enggak. Termasuk bengkel adalah karena nawa itu adalah menghilangkan kebodohan, bukan mencari kepandaian, tapi adalah menghilangkan kebodohan. Bukan menghilangkan, bukan mencari kepandaian yang membuat kita sombong gitu ya, Iya. atau gede, tapi menghilangkan kebodohan biar kita rendah hati. Iya, dan kita yakini bahwa ilmu itu adalah murni bukan dari pembelajaran, tapi murni nur karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya ini kan tadi apa sempat menyinggung terkait dengan orang tua. Ya. Banyak orang tua yang mungkin ingin anaknya di pondok, tapi orang tuanya sendiri itu tidak siap anaknya mondok. Belum memahami adatnya dan gaya pondok pesantren. Nah, itu kira-kira apa yang harus dipahami oleh orang tua, dan sebenarnya ketika anak mondok, apakah yang mondok itu sekadar anaknya saja, atau secara bagi orang tua itu ada semacam tirakat-tirakat tertentu gitu Pak, agar lebih berkah katakanlah. Sebenarnya begini, yang utama tatanan-tatanan itu dimungkinkan iya, tapi yang utama komunikasi dulu. Ini mindsetnya orang tua harus begitu. Saya mondokkan anak, ini nitipnya anakku ingin jadi apa? Berarti orang tua harus banyak komunikasi. Satu dengan pengasuhnya, atau dengan pengurusnya, atau dengan murabinya, atau dengan wali kamarnya. Jangan kemudian hanya selesai administrasi, kemudian mereka tidak pernah memantau dengan keadaan hariahnya. Walaupun di kita kami mesti menyampaikan absensi. Tapi kalau orang tua tidak peduli, bisa pula kan. Yang penting daripada nyumpak ya sebentar pondok kan. Nah, repot nih Pak. Nah, ini kan repot juga. Tapi yang baik adalah ketika hubungan anak memondokkan anak, orang tua itu mencoba banyak komunikasi. Terus pun di masa anak kula. Terus jalannya besok langgar napa mboten. Sinyok langgar itu pundi. Terus pundi kawan. Juga sama ketika memang di satu saat kok kurang adanya kurang sesuatunya, ya orang tua juga menyampaikan, Mas ini kalau ngomong kok dereng saged basa Mas. Nah, ini juga penting komunikasi saling melengkapi. Nah, tapi hari ini sudah jarang orang tua gitu loh. Atau suka rela. Apakah hari ini banyak orang tua yang mengkomunikasikan dengan bapak dan ibu guru di sekolahnya? Kan enggak. Paling dia datang ketika dipanggil. Tapi kemudian ada yang inisiatif, Pak Bu BK, Pak BK, terus pundi pilaku anak kula. Ini yang datang sendiri ini loh. Jangan hampir tidak ada itu. Pasrah sih pasrah iya, tapi kita memantaunya juga penting, komunikasi juga penting. Nah ini yang perlu hari ini disampaikan kepada semua pihak, khususnya orang-orang yang menitipkan anak itu di pondok maupun di sekolah atau sampai pula di universitas. Saya pikir universitas juga tidak menutup komunikasi ketika ada orang tua tanya dengan wali mahasiswanya. Ini kan menerima baik juga, senang juga ketika ada wali siswa, wali mahasiswa itu menanyakan kepada wali mahasiswa ya, apa istilahnya dosen wali. Ini kan saya tanya aja dosen, apa pernah ada yang ya Pak kenalkan gimana ini mahasiswa anak ini, Bapak saya tanya anak saya, Bapak dosen walinya gimana? Ini penting jika sama-sama. Jadi seorang dosen ini bukan hanya mentransfer dengan ilmunya saja, tapi juga peduli dengan akhlaknya juga. Baik Pak, ini ada sesuatu yang unik ya Pak. Ini cerita saja dari teman saya itu pernah bilang seperti ini. Ketika saya mondok, kebetulan santri. Ketika saya mondok, orang tua saya di rumah itu cenderungnya rezekinya itu justru ini cenderung lebih banyak, cenderung lebih berkah. Apakah itu
ada mitos. Nah, itu mitos atau apa? Iya jelas. Sekarang begini, sesuatu yang digunakan untuk kebaikan mesti juga dilipat gandakan. Saelek-elek ning pondok, tetap bisa terjaga tentang masalah ibadahnya, masih terjaga punya niatan baiknya. Makanya sering para kiai wis ta pondok non anakmu, ngene lho, anak pondok berkah. Ora Gusti Allah apa lagi. Niatnya apa? Nguri-nguri agamane Gusti Allah. Wong mondok kuwi awake kan nguri-nguri agamane Gusti Allah. Lha nek wis Gusti agamane Gusti Allah sing diuri, mosok Gusti Allah ora peduli, ya mesti tetap peduli dengan itu. Ini memang nyata dan itu saya meyakini begitu. Nah, cuma kadang-kadang ini ini sekali lagi ya kembali kepada personal masing-masing. Tapi guru kami selalu juga menyampaikan, mondok ke anak mesti berkah. Orang mondok ke anak kok nambah sengsara niku ora ono. Anake dhewe sik apa meneh tambah anake ning pondok tirakat jamaah wiridan mujahadah aja Pak. Apalagi mereka juga mendoakan sholat duhane. Nah, sini ngomah ikhtiare, sini pondok ndongak kene. Kan teorinya begitu. Sini pondok niku wiridan, mujahadah, sholat malam, sholat duha. Sini ngomah juga melaksanakan ikhtiar dohiriyahnya untuk itu. Ini klop rasanya. Baik, mungkin ini kita beralih ke hal-hal yang bersifat detail ya. Tapi ya cenderung berkaitan dengan masalah yang real gitu. Kan mungkin Pak yaitu pernah menjumpai santri yang bohongan, maksudnya nggak betah lah atau kangen rumah musik gitu, istilah anak mudanya. Nah, pernah tidak menjumpai kasus seperti itu? Kemudian bagaimana cara mengatasi itu? Nah, itu ceritanya lucu boleh atau apa? Mongge. Jadi itu kalau pengalaman itu ya ada. Kudu dadak kudu ditunggoni wong tuane, iki kudu dikeloni wong tuane dengan jumlah sekian hari. Ya itu wajar-wajar saja. Dan ada juga kemudian tengah malam mereka harus ringkesi barangi mau pergi ya. Tapi ya saya pikir itu hal yang wajar, tidak sesuatu yang menjadi kesulitan bagi kita. Karena apa? Itu hanya satu dinamika saja. Sing biasanya kumpul ora kumpul, ini rasanya ya kangen. Ya mulai ngomong sak durunge mondok, kabeh itu dipoto. Mbokne pakne dipoto, dapure dipoto, kamare dipoto, omahe dipoto, engko templeke ning loker. Nah, engko nek ora betah nek kelingan dapure, fotone mau deloki dapurku. Oh kelingan bapake yang deleng bapake. Sing penting aja kelingan anake tanggane ngono. Nah, nek sing angel iku kelingan anake tanggane iki sing angel. Baik. Oke Pak, ya saya lanjutkan. Kan biasanya santri baru itu kan perlu penyesuaian. Santri baru, terutama santri yang belum pernah mondok, itu sebenarnya di semester awal atau di awal-awal itu ada tidak metode supaya bagi para santri yang baru ini bisa cepat menyesuaikan? Oh, itu ada istilah matasbah. Matasbah itu kayak seperti ospek ya. Kalau di universitas itu seperti ospek. Di sana tahu ada dia, disampaikan dulu. Sampai hari ini sudah di pondok pesantren, punya pondok pesantren Asrar. Ini lokasinya di sini, ini sekolahnya di sini, ini dalamnya dianya di sini, ini ada dianya begini. Semuanya disampaikan secara detail oleh santri-santri, biar kemudian dia cepat untuk beradaptasi. Jadi bukan kemudian mereka tidak diberitahu, enggak. Jadi kumpulkan santri baru itu, dikumpulkan jadi satu, mereka sampaikan. Oh kalau sama di Al-Asrar, gaya di Al-Asrarnya kayak gini.
ngajinya jam segini sampai segini. Kemudian kalau sampai mandi, ini nanti jangan kaget, jangan seperti di rumah. Mandinya mesti antri. Karena tidak akan mungkin satu orang satu kamar mandi. Bisa pola satu kamar mandi adalah bisa diantri oleh 20 para santri. Nah ini kan kadang-kadang menjadi satu fenomena yang luar biasa kan. Kalau di rumah kadang-kadang antri kang ning jero adine ning ndodok kira kawan, dodok. Tapi ning pon. Nah, ini juga harus diberitahu lebih dulu. Nah, untuk tatanan-tatanan ini kemudian kita juga sampaikan sebelum anak itu dilepas, kita juga ketemu dengan orang tua. Kita sampaikan pula bahwa orang tua kita muajahah lebih dulu, kita dipasrahkan orang tua pasrah dengan pengasuh. Kemudian setelah itu kita nggak boleh pulang selama 41 hari, nggak boleh pulang selama 41 hari agar upaya ini perkuat dalam satu maksud dan tujuannya itu. Nah, dalam membina santri baru, sebenarnya prinsipnya itu apa Pak yang perlu digunakan? Apakah harus keras? Apakah harus lembut? Seperti misalkan kita kan sekarang itu agar kecerdasan seseorang itu bisa keluar, kita harus memberikan dia kebebasan. Nah, itu untuk membentuk santri baru supaya menjadi pribadi yang kuat untuk ke depan itu seperti apa? Ya bebas tapi terbatas saja. Kayak di pondok pesantren. Jangan bebas tapi leluasa. Kalau terbatas ini repot. Kalau bebas tidak terbatas. Di pondok sebenarnya bebas tapi terbatas. Kita itu membebaskan para santri berkreatif, ya. Kita bebas. Kemudian setiap saatnya kemudian kita atur, enggak. Atur itu dalam waktu tertentu. Yang lainnya juga kita berikan kebebasan. Ada nadoman, okay. Ada kemudian di sela-sela mereka kemudian juga bisa bincang-bincang. Sampai ini kan juga bebas. Hanya beberapa item saja. Saatnya jamaah, saatnya wiridan, saatnya sekolah, saatnya ngaji itu aja. Kalau gaya mandinya kita nggak ngerti, gaya yang lain juga kita tidurnya juga nggak ngerti, gayanya juga dia diatur hanya jam sekian, itu berarti wajib tidur karena besok persiapan untuk sekolah. Mau gayanya mengkurap atau gaya ngatang-ngatang ya nah, artinya sebenarnya kita itu diawasi tapi memberikan kebebasan tapi juga terbatas. Kita boleh jalan-jalan, tapi ketika ini nggak boleh pakai celana pendek karena itu membuka aurat. Hal yang kayak gini ini yang kadang-kadang ini di hari ini juga menjadi hal yang biasa. Kelihatannya mereka alim, tapi membuka aurat itu kadang-kadang biasa dan itu tidak menjadi satu aib. Jalan-jalan di tengah jalan-jalan lari pagi pakai celana pendek. Kemudian sampai lututnya kita tahu baina surah warubah, auratnya itu baina surah warubah, mulai dari pusar sampai dengan lutut. Nah, ini kadang-kadang hal yang pokok-pokok dasar ini bagi kita itu kadang-kadang mengabaikan. Nah kita coba hal yang kecil-kecil ini sampai di rumah silakan, kita boleh katakanlah sampai di rumah silakan Anda itu juga jogging, tapi auratnya tetap jangan dibuka. Silakan Anda olahraga, tapi auratnya jangan dibuka. Nah inilah yang tentu hal yang kayak ini penting bagi kita agar ke depan ini tetap bisa mengikuti ala milenial, tapi prinsip-prinsip agama ini jangan sampai tergoyahkan untuk itu. Menurut itu lebih susah mengajar Quran atau kitab dalam kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren? Semua tidak ada susah kalau punya semangat. Nggak ada sesuatu yang sulit kalau semua punya semangat ingin bisa. Iya. Nah ini yang penting. Jadi jangan dinilai wah sulit nggak bisa, enggak. Yang utama itu semangat. Nah hari ini memang yang kita mengkhawatirkan dan sangat prihatin adalah tidak ada semangat untuk bisa. Realitanya lawang Islam maca wae Quran kok ora iso. Apa meneh niku kok ndalami isi Al-Qur'an. Lah padahal Al-Qur'an adalah pegangan hidup agar kita selamat niku ya ngene Quran karena kita orang Islam. Nah, ini yang hari ini
Semoga aja nanti orang tua juga sama, semangat juga belajar. Nah, lah sulit mana antara Quran dan kitab kuning? Ya sama-sama sulitnya. Lah, tapi yang bisa menjadikan hilang sulit adalah semangat untuk bisa ini. Insya Allah kalau semangat untuk bisa ini tentu tidak ada kesulitan. Tapi perlu kita berdoa semoga bahwa hari ini banyak orang-orang di seagama bagi kita adalah masih tidak begitu peduli. Apalagi baca, apa yang sudah bisa baca hari ini sudah mulai menyusut untuk membacanya. Apakah di hari ini kita punya rutinitas membaca? Tiap hari adalah satu lembar, satu ayat, 10 ayat. Padahal Mbak Sidik Jember setidaknya adalah 10 ayat, dan itu manfaatnya luar biasa. Hari ini juga begitu, tidak begitu sekali. Nah, hari ini juga menjadi keprihatinan banyak orang Islam yang susut untuk gemar membaca Al-Quran, membaca Quran, membaca detik.com, baca WA. Ya jujur aja, lebih banyak kita digunakan untuk membaca WA daripada membaca Al-Quran. Ya setidaknya lah, bagaimana kita tiap hari semoga aja kita saling mendoakan, bagaimana tiap hari minimalnya kita pernah membaca Al-Quran, walaupun itu seberapa yang dibaca. Karena kita sadar tiap saat kita membaca WA, kita yakinilah kira-kira mungkin 10 jam itu ada kita perhatian membaca WA. Perhatian ya, membaca itu perhatiannya itu mungkin ada. Tapi kita katakan 5 menit sampai 1/4 jam. Kalau katakan setengah jam saja, mungkin kita bagi yang sudah bisa membaca mungkin nyampe 1 juz. Tapi beratnya luar biasa kalau istiqomah itu. Nah, di sini tentu menjadi keprihatinan bagi kita tanpa bermaksud apa-apa. Tentu Quran yang hari ini kita dilihat saja sudah ibadah, melihat Al-Quran saja sudah ibadah. Kita juga yakin dan bersyukur hari ini di lingkungan kita dan teman-teman kita sampai tatanan mahar pernikahan itu saya ada waktu sholat, itu perangkat sholat dan Al-Quran. Tapi setelah itu kadang-kadang sudah tidak ada pelaksanaan untuk membaca Al-Quran. Yo nek pas akad yo nggawane seperangkat alat sholat, bar kuwi ora sholat. Nek bar akad yo ono Al-Quran tapi enggak pernah diwaca. Nah, ini juga menjadi satu perhatian. Oleh karena itu dengan cara-cara ini upaya bagi kita. Mari kita bersama-sama Syifa min kulida, Quran adalah sebuah satu obat dari segala penyakit. Dan untuk kita yakini dengan adanya COVID ini kita sama-sama juga mereka syiarkan dengan membaca Al-Quran. Tentu semoga dengan COVID yang hari ini kita belum tahu apakah ini ujian, apakah ini adab. Ini juga masih menjadi satu pertanyaan bagi kita. Kalau ujian tentu insya Allah akan menerima akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Tapi naudzubillah, bila ini adalah adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semuanya yang paling utama adanya COVID ini kita sama-sama muhasabah, sama-sama introspeksi bahwa sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, sesuatu tidak pernah terbayangkan di hari ini kita mengalami ini. Dan ini semoga tidak terulang kembali sampai di anak-anak kita, di cucu-cucu kita, karena sudah merasakan naudzubillah min dzalik, semua sudah terbatasi, keadaan kondisi masyarakat sudah mulai resah, ibadah sudah mulai terbatasi. Semoga aja ini cepat dihilangkan oleh Allah dan pendidikan pembelajaran sudah mulai kembali lagi, dan pembelajaran ini semoga orang tua di hari ini adanya COVID memposisikan perannya. Nih, sekali lagi, ini banyak mahasiswa yang dipulangkan, banyak santri yang dipulangkan, banyak sekolah yang diliburkan, dan semua katakanlah diliburkan. Ini adalah satu tuntutan tanggung jawab orang tua harus memerankan jadi orang tua. Kalau kemarin kita tinggal berapa biayanya, berapa bayarnya, tapi hari ini semoga aja orang tua masih bisa memerankan perannya menjadi orang tua dan menyempatkan. Memang berat juga. Hari ini orang tua dibebani biaya hidup. Hari ini dibebani mengawasi anak-anaknya. Nah, ini semoga saja sekali lagi saya berharap
di COVID ini orang tua bisa memerankan peran menjadi orang tua sehingga anak-anak ini dengan ada keadaan ini tidak tergoyahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jalan keluar dan menghilangkan beban masyarakat, beban yang ada di lingkungan kita ini, beban yang ada di dunia ini, khususnya COVID, sepatnya untuk dicabut oleh Allah dengan berkah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.